Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat? Pagi Bu. Sehat, Pagi Ibu. Bu, sehat. Sehat. Ya. Ibu perhatikan dari tadi untuk anak-anak Ibu semua pagi ini hadir semua ya. Alhamdulillah Hadir semua Bu. tidak ada yang tidak hadir hari ini. Hadir semua. Oke, nah seperti biasa anak-anak Ibu sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita nanti dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Nah tadi anak Ibu Ari tadi ya, Ari tadi datanya paling awal. Yuk Ari silahkan dipimpin doanya. Ya Bu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Bu. Terima kasih Ari. Sama Oke. Bu. Iya, Ibu perhatikan dari tadi anak-anak Ibu hari ini sudah berpakaian rapi semua, berpakaian lengkap semua. Ini berarti menandakan anak-anak Ibu ini sudah siap ini untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, anak-anak Ibu seperti biasanya juga sebelum pembelajaran dimulai, kita akan sama-sama menyanyikan lagu nasional. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka ya, anak-anak Ibu, untuk meningkatkan sikap nasionalisme kita. Ibu akan pimpin di sini, kita akan menyanyikan lagunya sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak Ibu, luar biasa semangatnya hari ini. Jika anak-anak Ibu semangat, Ibu juga semangat untuk mengajar kalian pagi ini ya. Nah, masih ingat nggak? Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa ya? Belajar tentang apa? Coba. Tina masih ingat belajar apa kemarin? Ini Bu, menuliskan makna proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, menuliskan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Oke, terima kasih luar biasa anak Ibu masih ingat. Ibu yakin anak-anak Ibu yang lain juga masih ingat. Ya, benar sekali. Kemarin kita belajar, anak-anak Ibu sudah menuliskan tentang makna proklamasi kemerdekaan. Selain itu juga anak-anak Ibu sudah menuliskan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, untuk pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 3. Subtema 1, pembelajaran 1. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, nah nanti dengan kegiatan mengamati serta melakukan wawancara, anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, setelah melakukan wawancara, nantinya anak-anak Ibu mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Nah, jadi nanti kita ada kegiatan wawancara, kemudian kita ada kegiatan untuk membuat peta pikiran ya, anak-anak Ibu semuanya. Supaya kita lebih semangat, kita seperti biasa kita tepuk semangat dulu yuk anak-anak Ibu semuanya. Seperti kemarin, masih ingat? Ingat Ibu. Masih, oke. Tepuk semangat. Ingat. Semangat. Oke, terima kasih semua anak-anak Ibu, luar biasa. Nah, Ibu mau minta tolong nih kepada anak Ibu yang paling gagah, Aidil. Nah, Ya, Bu. coba nyalakan lampu yang ada di kelas kita, Aidil. Yuk. Oke. Udah, Bu. Yang lain, teman-teman yang lain, ya amati ya. Sudah? Oke, terima kasih. Nah, anak-anak Ibu yang lain, tadi yang mengamati Aidil ketika menghidupkan lampu, ada tidak perbedaannya? Ketika lampu sudah dihidupkan dan belum? Ada. Nah, mana Ibu yang paling cantik ini? Fitra, Nur Fitra. Kalau tadi agak gelap, sekarang terang. Oh, kalau tadi gelap, sekarang terang. Oke, terima kasih, luar biasa. Nah, anak-anak Ibu, nah sekarang ini Ibu punya pertanyaan juga. Nah, pertanyaan yang pertama,
apa perbedaan kehidupan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Nah, tetapi di sini anak-anak Ibu tidak menjawab secara langsung ya. Ibu akan membagikan, ini namanya kertas post-it. Nah, silakan kalian tuliskan nanti jawabannya pada kertas post-it ini ya. Nah, untuk kehidupan, ya. Nah, silakan nanti tulis jawabannya di kertas post-it yang warna merah muda ini untuk kehidupan sebelum ada listrik. Nah, yang warna hijau ini setelah ada listrik. Nah, bisa dipahami anak-anak Ibu? Ibu. Nah, oke. Nah, setelah selesai menulis, untuk yang post-it warna merah, silakan kalian tempelkan pada kartu sortir yang sudah Ibu buat. Ada kehidupan sebelum ada listrik. Nah, silakan kalian tempelkan di sana hasilnya, hasil jawaban kalian. Untuk kehidupan sesudah ada listrik, silakan jawabannya kalian tempelkan yang warna hijau ini, post-itnya, pada kolom tersebut. Nah, sekarang silakan kalian tuliskan ya. Ibu beri waktu 1 menit. Boleh lebih dari 1 jawabannya. Sudah selesai anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, oke, bagus. Silakan maju ke depan, tempelkan masing-masing ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua. Nah, ini tidak usah ditulis dalam kertas post-it tadi ya, anak-anak Ibu. Langsung dijawab saja boleh. Bagaimana listrik dapat memengaruhi kehidupan di dunia? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, anak Ibu, siapa yang bisa menjawabnya? Silakan, atau Ibu tunjuk ini. Saya, Bu. Iya, ayo, Aidil. Kalau dulu, kalau malam gelap. Nah, sekarang Ya. malam bisa terang. Malam bisa terang. Oke. Ya, luar biasa. Ada lagi? Oh iya, terima kasih jawaban anak-anak Ibu hari ini luar biasa semuanya. Hebat. Oke. Nah, anak-anak Ibu, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video. Jangan hanya ditonton saja, tapi juga diamati ya anak-anak Ibu. Yuk, sama-sama kita tonton videonya. Perubahan sosial budaya masyarakat setelah penemuan listrik. Contohnya saat belajar pada malam hari sebelum ada listrik itu menggunakan lampu jadul atau biasa disebut juga lampu petromak. Nah, zaman sekarang setelah ada listrik kita menggunakan lampu belajar yang melalui aliran listrik. Oke, tadi sudah dilihat ya, sudah ditonton videonya dari awal hingga akhir. Nah, coba siapa yang bisa menyampaikan hasil pengamatan video tadi? Yuk, siapa yang belum ini tadi ya, yang belum kebagian ya? Ayo Ari, coba Ibu Ari. Boleh? Iya, Bu. Dulu kalau sebelum ada listrik belajarnya pakai lampu minyak, Bu. Tapi setelah ada listrik pakai lampu listrik dan lebih terang, Bu. Oke, luar biasa jawabannya. Kita beri tepuk jos sama-sama yuk. Ya. Tepuk josnya. Nah, oke, terima kasih anak-anak Ibu yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nah, 1 kelompok terdiri dari 3 orang siswa. Nah, supaya adil ini Ibu akan undi. Nanti siapa yang keluar itu namanya menjadi 1 kelompok. Ibu undi dulu ya namanya. Oke, sudah selesai Ibu undi namanya. Jadi kita ada 3 kelompok. Yang pertama Ibu beri nama kelompok buah ya. Kelompok 1, kelompok mangga. Kelompok 2, kelompok anggur. Kelompok 3, kelompok rambutan. Oke. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak Ibu setiap kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD ya pada anak-anak Ibu semuanya. Nah, sekarang setiap kelompok silakan berhitung dari 1 sampai 3. Yuk. Oke, sudah berhitung semua?
Silakan yang merasa nomor 1 ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Oke, terima kasih yang sudah mewakili untuk ke depan mengambil LKPD-nya. Nah, anak-anak ibu semua, nanti kita akan melakukan kegiatan wawancara. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar mengolah informasi tentang pengaruh listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kegiatannya nanti anak-anak ibu di sini akan melakukan wawancara dengan guru, pegawai sekolah ataupun petugas lainnya yang ada di sekolah. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mencari informasi tentang perubahan sosial budaya masyarakat yang dengan ditemukannya listrik. Nah, untuk kegiatan wawancara ini nanti ada alat dan bahan yang harus kalian bawa, yang harus kalian siapkan. Yang pertama, pertanyaan wawancara. Nah, untuk pertanyaan wawancara ini sudah Ibu siapkan ya, anak-anak. Kemudian smartphone. Kemarin Ibu minta anak-anak Ibu untuk membawa HP ya, sekolah. Kemudian ada alat tulis. Nah, untuk HP ini nanti digunakan untuk apa kira-kira anak-anak Ibu? Iya, untuk merekam kegiatan wawancara. Nah, alat tulis nanti silakan kalian gunakan untuk mencatat informasi penting. Nah, tadi yang perlu kalian ingat adalah satu kelompok kan sudah Ibu bagi menjadi 3 orang anggota, ada nomor 1, 2, dan 3 untuk penomorannya. Nah, nomor 1 nanti tugasnya adalah mewawancarai. Nah, yang nomor 2 tugasnya adalah menuliskan informasi penting yang didapat. Kemudian yang nomor 3 adalah tugasnya untuk video temannya yang sedang melakukan wawancara. Oke. Bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa. Nah, nanti setelah melakukan wawancara, anak-anak Ibu kembali lagi ke kelas. Nah, sampai kelas anak-anak Ibu akan Ibu beri tugas proyek yaitu membuat peta pikiran tentang hasil informasi yang sudah didapatkan tadi. Nah, untuk membuat peta pikiran, ada alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Alat bahannya yaitu ada karton, kemudian ada kertas warna, kemudian ada spidol ya, spidol warna, kemudian ada penggaris, ada lem, kemudian yang terakhir ada gunting. Nah, alat-alat itu sudah Ibu siapkan ya di meja kalian masing-masing. Oke, jadi ini peta pikiran yang harus kalian buat seperti ini. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, ada sebelum ada listrik, kemudian setelah ada listrik. Nah, beragam benda dan peralatan rumah tangga. Nah, ini tentang kehidupan sosial budaya ya. Jadi, ini sudah ada contohnya satu. Sebelum ada listrik, menggunakan setrika arang. Setelah ada listrik, nah, sudah menggunakan setrika listrik. Nah, anak-anak Ibu semua, untuk bentuk peta pikiran, ini tidak hanya berfokus seperti yang Ibu contohkan ya. Nanti Ibu akan bagikan contoh-contoh peta pikiran. Nanti kalian bisa modifikasi ataupun membuat sesuai dengan yang kalian sukai. Nah, ini Ibu tampilkan contohnya ya. Oke, nah ini salah satu juga bentuk peta pikiran. Kalian boleh buat seperti ini. Atau dimodifikasi yang lain boleh. Oke, ada lagi bentuknya ya, seperti ini. Nah, boleh, silakan kalian contoh. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk peta pikiran tadi anak-anak Ibu. Kalian boleh pilih yang mana atau mungkin kalian bisa modifikasi sendiri. Nah, nanti setelah selesai, laporkan ya hasil wawancara kalian kepada guru. Kemudian kalian presentasikan hasil kerja proyeknya. Sudah dipahami. Oke. Jika sudah, kita akan sama-sama setiap kelompok menyusun jadwal untuk kegiatan wawancara tadi. Nah, menyusun jadwal ini akan kalian gunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan proyek. Nah, apa kegiatannya nanti yang harus kalian lakukan, kemudian urutannya, supaya apa? Supaya hasil yang kalian dapatkan nanti maksimal. Oke, sudah selesai anak-anak menyusun jadwalnya? Sudah, oke. Nah, Ibu akan cek dulu ya. Nanti apabila ada yang kurang tepat, Ibu akan bantu merevisinya. Oke, jadwal sudah disusun, alat dan bahan sudah dipersiapkan. Sekarang kita akan menuju ke TKP ya. Nah, silakan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi.
Mari anak-anak, sekarang Ibu ajak kalian untuk keluar untuk melakukan wawancara. Nah, anak-anak Ibu ketika melakukan wawancara nanti, jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan tanyakan ya dengan Ibu. Akan Ibu bantu. Sudah selesai anak-anak Ibu melakukan wawancaranya? Sudah, Bu. Sudah selesai. Jika sudah selesai, mari kita kembali ke kelas untuk menuliskan hasil wawancara tadi dalam bentuk peta pikiran. Ayo, silakan. Mulai kita kerjakan anak-anak Ibu ya. Untuk waktunya disesuaikan, ingat, dengan jadwal yang sudah kalian susun tadi. Sudah selesai anak-anak Ibu untuk membuat peta pikirannya? Sudah, Bu. Iya, sudah selesai. Ini masih semangat nggak ini anak-anak Ibu? Semangat kan? Semangat Ibu. Semangat. Oke, supaya lebih semangat kita habis membuat peta pikiran, kita ice breaking dulu yuk. Oke, kita tadi sudah ice breaking, jadi kita sudah kembali fit. Nah, sekarang anak-anak Ibu setiap kelompok Ibu beri tugas untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, tiap kelompok ya, kita undi dulu dari kelompok mana ini. Atau ada yang mau maju? Oke, kelompok Nur Fitra dulu. Yuk, silakan maju siapa yang mewakilinya. Oke, luar biasa hasil presentasi kelompok 1. Kita beri tepuk jempol dulu yuk. Tepuk jempol. 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 Bagus. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman kelompok lain yang ingin memberikan saran ataupun masukannya. Oke, luar biasa. Jadi saran itu kita terima ya, kelompok 1 untuk perbaikan lagi ke depannya. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi yang akan maju? Oke, kelompok 3 yang dipimpin oleh siapa? Oh, oleh Aidil. Yuk, Aidil yang mewakili, silahkan. Oke, luar biasa juga. Nah, anak-anak Ibu, tadi kan sudah presentasi. Nah, luar biasa tadi presentasinya. Kemudian sudah saling memberikan masukan ataupun tanggapan terhadap kelompok yang sudah presentasi. Nah, itu juga sangat Ibu beri apresiasi untuk semangat anak-anak Ibu semua. Nah, di sini Ibu ingin bertanya tentang pengalaman kalian tadi. Ketika melakukan wawancara juga tentang pengalaman kalian membuat proyek. Nah, Ibu akan tanya Ari dulu. Ari, gimana tadi pengalaman wawancaranya? Seru, Bu. Seru. Kenapa seru, Nak? Iya, tadi mewawancarai guru Ibu Ratna tuh baik, Bu. Ditanya dijawabnya semua, Bu. Kami senang. Malah kami dikasih permen tadi, Bu. Aduh, luar biasa. Berarti anak-anak Ibu hebat dong ketika melakukan tanya jawab tadi. Sehingga diberi reward dengan gurunya. Oke, luar biasa. Nah, untuk pengalaman membuat proyek tadi gimana? Coba. Ayo, pengalamannya gimana tadi ketika membuat proyek? Ayo, anak Ibu. Siapa nih? Aidil atau Nur Fitra nih? Pengalaman buat proyek tadi gimana, Aidil? Asik, Bu, belajarnya waktu dibuat peta pikiran tadi. Oke. Kita Asik ya? seru-seruan sama teman sambil belajar. Oke, luar biasa anak-anak Ibu. Nah, anak-anak Ibu semua, dari hasil kalian melakukan wawancara ataupun membuat proyek tadi, sama-sama ya anak-anak Ibu semua dapat kita simpulkan bahwasanya listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan budaya masyarakat baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Nah, listrik juga mendukung kemajuan teknologi dengan munculnya berbagai peralatan elektronik yang semakin canggih yang seperti tadi disebutkan. Jika dulu mungkin masih menggunakan lampu petromak, sekarang sudah menggunakan lampu LED ya, lampu listrik yang canggih. Oke, anak-anak Ibu. Nah, nanti di sini Ibu akan memberikan reward ataupun penghargaan terkait proyek yang sudah kalian kerjakan tadi. Mana yang proyek yang paling bagus akan sama-sama kita nilai dan akan Ibu kasih hadiah ya. Oke. Nah, anak-anak Ibu, sampai di sini pembelajaran kita. Namun sebelum pembelajaran ini kita tutup, di sini Ibu ingin bertanya. Nah,
apa yang telah kalian pelajari hari ini. Kemudian, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Tidak usah kalian jawab sekarang ya, tapi jawabannya silakan kalian tuliskan pada kertas post-it. Nah, setelah kalian tuliskan, kalian tempelkan ya ke depan kelas kita. Ingat ada pohon refleksi kita ya di depan, silakan kalian tempelkan pada pohon refleksi kita. Yuk silakan, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Oke. Sudah selesai semua anak-anak ibu menuliskan hasil refleksinya? Sudah, yuk silakan ke depan ditempelkan. Oke. Nah, anak-anak ibu, tadi ketika kita melakukan pembelajaran, kira-kira ada tidak kelebihan dan kekurangannya ya? Apa kira-kira yang belum kalian lakukan tadi? Yang belum maksimal? Apa kira-kira yang belum maksimal? Gimana? Kita belajar hari ini. Senang. Iya, sudah maksimal semua ya, karena tadi sudah Iya. semangat dari awal hingga Iya. akhir. Oke, terima kasih anak-anak ibu semua. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu daerah Soleram. Dari mana lagu daerah Soleram? Siapa yang tahu? Iya, bagus sekali Ari dari Ria. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Soleram, 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 anak yang manis. Oke, terima kasih luar biasa kepada anak-anak ibu semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan semangat. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, doa ini akan Ibu pimpin, Ibu sendiri yang akan memimpinnya ya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya.